Kita berdoa. Kami datang ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu di dalam keadaan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami, penuntun perjalanan hidup kami masing-masing. Berbagai latar belakang kami datang di tempat ini, namun kami mencari Tuhan untuk memuaskan hidup kami, dahaga kami. Kami terbatas untuk memahami setiap bagian firman, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan, memberikan pengertian bagi kami yang mau mendengar, yang mau membuka hati untuk mendengarkan firman. Terpuji Engkau Tuhan, berkati waktu ke depan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kayaknya sedang lapar atau haus ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Rina. Masih 30%. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. Menjual-jual. Wah. Sudah misi ya teh. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mari membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Pembacaan yang agak panjang. Kita baca sampai ayat 26, sekalipun nanti pembahasan kita sampai 21. Namun ini perlu kita baca sampai ayatnya yang ke-26. Kita baca versi terjemahan baru pertama. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Demikian firman Tuhan. Seorang pengajar yang terkenal di salah satu universitas Oxford, USA, pernah berkata, dan ini menjadi kutipan saya dalam mendahului perenungan kita, There are thousands of people who can survive without love of others, but no one can survive without water. Ribuan manusia dapat bertahan hidup tanpa cinta atau tanpa kasih dari orang lain. Tetapi tidak seorang manusia bertahan tanpa air. Air menjadi kebutuhan pokok mendasar bagi kehidupan manusia. Nah, Alkitab juga jelas mengatakan betapa pentingnya air. Tetapi bukan hanya sekedar air. Dan inilah yang akan kita lihat. Air apakah yang dimaksud di dalam perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan tema kita yang akan kita renungkan ialah kehausan yang terpuaskan. Ada yang sudah haus? Sesi konsumsi boleh bergerak? Oh, nanti saja ya. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih. Poin yang pertama yang kita renungkan ialah perjalanan Yesus bersama murid menuju Galilea. Rasul Yohanes sangat detail mencatat perjalanan dari waktu Yesus bersama murid-muridnya. Hal ini juga jelas kita lihat ketika di dalam pembukaan Yohanes 4, Yohanes menjelaskan di mana keberadaan Yesus. Mulai dari pasal 1 kita bisa menemukan keesokan harinya, lalu tibalah, sangat detail Rasul Yohanes mencatat perjalanan Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa Yesus dan murid-murid harus kembali lagi ke Galilea? Padahal jika kita melihat perjalanan Yesus di pasal 1 ayat 43, Yesus masih berada di Galilea. Pasal yang kedua, Yesus juga masih berada di Galilea, di Kana. Dan kemudian di Kapernaum, masih sekitaran Galilea. Di pasal 2 ayat 13, Yesus ke Yerusalem. Dan pasal 3 ayat 22, Yesus berada di Yudea. Tetapi pada pasal 4, Yohanes menjelaskan ia harus kembali ke Galilea. Mengapa Yesus harus kembali ke Galilea? Yohanes mencatat bahwa ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus, yang lebih tepatnya murid-murid Yesus, membaptis banyak orang yang lebih dari Yohanes, inilah yang menyebabkan Yesus dan murid-murid harus segera meninggalkan Yudea. Karena pertanyaan orang-orang Farisi pada saat itu ketika mereka mendengar Yohanes yang telah membaptis, mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Yohanes menjawab, "Tidak, bukan saya. Saya membaptis dengan air, tapi yang akan datang akan membaptis dengan Roh." Orang-orang Farisi mulai gusar dengan perbuatan-perbuatan dari Yohanes yang membaptis murid-murid. Demikian juga murid-murid Yesus yang membaptis orang lain. Hal yang menjadi alasan bagi Yesus untuk kembali lagi ke Yerusalem, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari orang Farisi, karena belum tiba waktunya Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Jika kita lihat, sinoptik juga menjelaskan ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, disitulah
waktunya, waktu yang tepat ketika Yesus ke Yerusalem memperdebatkan siapakah Yesus. Kita tidak dijelaskan dalam ayat ini ataupun pembacaan lain apakah Yesus membaptis? Tidak. Dikatakan di sana meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-murid. Hanya murid-murid Yesus. Tetapi di dalam tradisi pada saat itu, membaptis orang itu sebagai tanda menjadikan orang-orang tersebut sebagai pengikutnya. Orang-orang Farisi tentu tidak terima dengan hal ini. Tidak terima bahwa akan banyak pengikut Yesus, akan banyak pengikut mereka dibanding lebih percaya kepada ajaran-ajaran mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Yesus tidak pernah membaptis yang seperti yang dijelaskan oleh teks untuk membuat suatu pemahaman bahwa Yesus tidak berkompetisi untuk mendapatkan murid. Yesus tidak pernah berkompetisi untuk mendapatkan pengikutnya supaya lebih banyak. Tidak. Tetapi yang menjadi keharusan sebagai murid adalah datang kepada Yesus dengan kesungguhan, bukan dengan tanda, mementingkan tanda ataupun memprioritaskan tanda seperti baptisan yang dilakukan oleh pada orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, jikalau kita lihat bahwa jarak antara Yudea dengan Galilea itu bukanlah jarak tempuh yang mudah, bukanlah jarak tempuh yang dekat. Kalau kita lihat, banyak yang menafsir bahwa jaraknya yang walaupun tergantung tempatnya, sekitaran Yudea itu sekitar 120 km yang bisa ditempuh 2 atau 3 hari. Dan yang menarik saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus dan murid-muridnya ingin kembali ke Galilea, kata yang sangat menarik dituliskan oleh Yohanes pada ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Harus melintasi daerah Samaria. Untuk pergi ke Galilea dari Yudea atau sampai ke Galilea, ada 3 rute yang biasanya dilalui oleh orang-orang yang hendak pergi ke Galilea maupun ke Yudea. Tetapi satu rute ini sering dihindari oleh orang-orang yang ingin pergi melintasi kota Samaria. Tidak menjadi satu daerah Samaria itu hal yang tempat yang tidak harus dilalui, tetapi Yesus dan murid-murid melalui Samaria. Kata harus di sini yaitu dari kata necessary, must. Ini adalah kata yang sangat penting. Jika kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 7, ayat 14 dan ayat 40, kata yang sama digunakan, day. Ini menekankan bahwa perjalanan Yesus harus melalui Galilea. Sekalipun ada rute-rute yang harus dijalani, harus dilalui, tidak mesti melalui Samaria. Tetapi Yesus lebih memilih untuk melalui Samaria. Rute-rute yang saya sebutkan adalah biasanya orang melalui hendak pergi ke Galilea itu bisa menyusuri lembah Sungai Yordan. Kalau kita lihat di peta, silakan ditunjukkan petanya. Jadi tidak harus melalui Samaria. Ada rute-rute lainnya untuk menuju Galilea. Tetapi kata yang ditekankan di sini harus melalui Galilea, melalui Samaria. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ketika Yesus dan murid-murid sampai ke Samaria, yang tentunya kota yang tidak harus mereka lalui, Yesus dan murid-murid sampai di sebuah kota
kota yaitu Syikar. Ini juga masih adalah area dari Samaria. Dan dikatakan di sana bahwa tepat pada kira-kira pukul 12, Yohanes mencatat ini tentu mempunyai makna. Tentu ada satu makna yang akan ditekankan oleh penulis. Pada waktu Yesus dan murid-murid tiba pada pukul 12. Jarak tempuh yang mereka lalui yang begitu sangat jauh tentu membuat Yesus dan murid-murid keletihan, tentu haus. Pada siang hari sampai di sebuah tempat, sebuah kota yang bernama Syikar. Yesus dan murid-murid pun berteduh. Yesus dan murid-murid untuk berhenti sejenak. Tetapi apa yang mau dikatakan? Apa yang mau disampaikan oleh narasi ini? Mengapa Yesus harus berhenti di daerah Samaria? Tempat Syikar ini adalah, jika kita baca dari Kejadian, ini dekat dengan Syikar ketika orang-orang Israel menguburkan tulang belulang Yusuf di tanah ini. Jadi ini adalah pemberian kepada keturunan Yusuf. Kita lihat pada mulai dari Perjanjian Lama, tentu kisah ini sudah kita lihat bagaimana pembagian tanah yang kepada seluruh keturunan Yakub. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, keharusan melintasi daerah Samaria bukanlah karena faktor geografis, bukanlah alasan supaya terdekat sampai di Galilea, tetapi keharusan untuk melintasi daerah Samaria adalah melakukan kehendak Allah. Itu juga kita bisa temukan di ayat yang 34. Bukan karena alasan geografis Yesus harus melintasi daerah Samaria, tetapi ada keharusan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang akan dinyatakan melalui kisah ini? Mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Bisa saja mereka melanjutkan perjalanan, tetapi Yesus memilih untuk berhenti dan bertemu dengan perempuan Samaria. Pada poin selanjutnya, kita akan melihat mulai dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Terjadi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Di dalam percakapan mereka, Yesus menjelaskan dan menyatakan kepada perempuan Samaria, Yesus adalah sumber air hidup. Tujuan perempuan Samaria yang kita baca sangat jelas. Dia ingin mengambil air. Tetapi yang menjadi hal yang menarik adalah bukan sesuatu hal yang biasa ketika mengambil air pada jam 12 petang hari. Tetapi tradisi pada saat itu mengambil air itu sebelum matahari terbit ataupun sesudah matahari terbenam. Karena pada siang hari itu sangat jarang orang mengambil air. Ada kemungkinan bahwa perempuan Samaria ini memilih waktu untuk mengambil air di petang hari itu untuk menghindari orang-orang, supaya tidak bertemu dengan orang-orang. Karena pada selanjutnya kita akan melihat siapa sebenarnya perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria yang datang sendiri mengambil air itu bukanlah hal yang normal dilakukan wanita-wanita pada saat itu. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang datang mengambil air, mereka akan mengambil air berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Supaya apa? Tentu yang pertama, supaya mereka saling bekerja sama dengan mengambil air pada sumur yang dalam. Tentu membutuhkan kerjasama. Tetapi
lebih memilih untuk sendiri dan datang di petang hari. Dia sendiri, tidak ada orang lain. Dan pada saat itu, ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, Yesus berinisiatif untuk berbicara terlebih dahulu kepada perempuan Samaria. Apa yang dikatakan Yesus? Berilah aku minum. Tentu ini bukan mengandung hal yang ini bukan kalimat yang mengandung secara metafora, tetapi tentu ini menjadi alasan mengapa Yesus berhenti dengan murid-murid. Mereka sudah letih dari perjalanan, tentu akan membutuhkan air di tengah perjalanan mereka. Yesus berkata, berilah aku minum. Tapi apa jawaban dari perempuan Samaria? Saya minta satu orang untuk membaca ayat 9. Ayatnya yang ke-9. Perempuan Samaria tidak langsung memberikan air kepada Yesus. Karena apa? Percakapan yang dimulai Yesus terhadap perempuan itu bukanlah hal yang biasa dilakukan orang-orang pada saat itu. Seorang laki-laki tidak boleh berbicara dengan perempuan asing. Ini hal yang menjadi asing bagi perempuan Samaria. Bahkan seorang Yahudi, Yesus yang adalah orang Yahudi. Perempuan Samaria mengingatkan bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Masakan kamu orang Yahudi meminta air kepadaku, seorang Samaria? Apa yang sebenarnya terjadi antara Samaria dan juga Yahudi? Kita untuk lebih dalamnya kita bisa membaca di 2 Raja-Raja 7 ayat 24 sampai 41 bagaimana sebenarnya Samaria dan juga Yahudi, orang-orang Yahudi yang tidak bergaul karib, orang-orang Samaria hanya percaya kepada kitab Taurat Musa saja. Tidak semua kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dipercayai oleh orang-orang Samaria. Hanya kitab Taurat saja. Inilah perbandingan antara orang Yahudi dan juga orang Samaria. Orang Samaria juga menolak untuk menyembah Allah di bait suci. Mereka memiliki konsep bahwa Allah tidak berada di bait suci, di bait Allah. Ini yang menjadi keyakinan orang-orang Samaria. Dan memilih Gunung Gerizim, tempat mereka untuk menyembah Allah mereka. Pada masa itu, mengapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria tidak bergaul karib? Orang-orang Yahudi memiliki pikiran bahwa orang-orang Samaria itu telah meninggalkan Allah yang dulunya mereka yang dibawa dari pembuangan. Tetapi karena mereka tidak mau membangun bait suci, mereka lebih mau berdiam di Samaria. Terjadi perkawinan campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka lebih memilih untuk mengadopsi kepercayaan-kepercayaan di sekitar mereka. Inilah yang menyebabkan mengapa orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul karib. Hal asing bagi mereka untuk bertemu sesama mereka. Ketika bertemu dengan orang Yahudi, mereka memiliki konsep mereka tidak menyembah Allah yang sejati. Ketika mereka bertemu dengan orang Samaria, mereka berpikir bahwa mereka telah meninggalkan Allah. Tapi Yesus pada saat itu memilih untuk bertemu dengan orang Samaria, dimulai dari seorang perempuan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal yang menarik adalah respons
bagaimana ia menyikapi perempuan Samaria. Di ayat 10 dikatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya." Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Tetapi pada ayat-ayat selanjutnya kita menemukan walaupun Yesus mengarahkan bahwa air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri adalah air hidup, perempuan Samaria itu belum juga mengerti apakah yang dimaksudkan Yesus. Terlihat dari jawaban-jawaban perempuan Samaria, dia selalu mengacu kepada air yang di dalam sumur. Padahal Yesus mengatakan air hidup yang bersumber daripadanya sendiri. Tetapi perempuan Samaria selalu mengarahkan bahwa air yang dimaksud oleh Yesus adalah terhadap air yang berada dalam sumur pemberian nenek moyang mereka. Sekalipun percakapan itu terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria, dan Yesus mengarahkan bahwa air hidup yang dimaksudkan Yesus bukanlah air yang dimaksudkan oleh perempuan Samaria tersebut. Yang lebih menarik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Yesus berkata bahwa barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya adalah barang siapa minum air yang berasal dari sumur Yakub, tentu akan haus lagi. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai di sini perempuan Samaria itu pun belum mengerti air apakah yang dimaksud Yesus. Dan Yesus pun tidak berhenti pada pemahaman perempuan Samaria tentang air hidup itu. Dikatakan pada ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu." Tentu perempuan itu masih berpikir bahwa air yang akan ia dapatkan akan memuaskan rasa hausnya dan tidak perlu lagi datang ke sumur Yakub. Belum juga mengerti. Bapak Ibu dan saudara terkasih, perempuan Samaria terus mengarah kepada kebutuhan yang sementara, sekalipun Yesus menawarkan air hidup yang sejati, air hidup yang kekal, tapi perempuan Samaria belum mengerti. Yesus menawarkan hidup kekal, Yesus menawarkan air hidup. Tetapi apakah sampai di sini kita mengerti apa yang dimaksud dengan air hidup yang ditawarkan Yesus? Bapak Ibu saudara terkasih, seringkali kita mengarah pada hal-hal kebutuhan yang sementara. Sering sekali kita mengarah kepada hal-hal yang tidak kekal. Sekalipun Yesus menawarkan itu, perempuan Samaria belum juga memahami. Maka pada poin yang ketiga, Yesus menuntut perempuan Samaria itu untuk bertobat. Dimulai dari ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Ketika Yesus memerintahkan perempuan itu untuk pergi, bukan seolah-olah supaya semua orang datang kepada dia, tetapi Yesus mengerahkan hal yang
seseorang yang terdekat bagi perempuan itu. Tapi pengakuan dari perempuan itu juga, aku tidak mempunyai suami. Di sini kita melihat bahwa Yesus juga Maha tahu. Yesus yang Maha tahu atas apa yang terjadi dalam perjalanan hidup perempuan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pertanyaan perintah Yesus ini terhadap perempuan Samaria bukan tujuan untuk perempuan itu supaya merasa bersalah, tapi ini adalah sebuah tuntunan pengakuan atas dirinya sendiri di hadapan Yesus. Walaupun dia sudah mengakui, walaupun Yesus sudah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dan latar belakangnya, perempuan itu juga mengalihkan pembicaraan bahwa dan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Dia selalu mengingatkan itu. Dia selalu ingin memandang orang Yahudi bukanlah hal orang yang perlu kami tanggapi dengan baik, kami responi dengan baik. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Yesus. Maka jika kita lihat pada sebelumnya, perempuan Samaria berkata, engkau adalah seorang Yahudi. Tetapi ada perubahan panggilan atau perubahan sebutan kepada Yesus oleh perempuan Samaria di ayat 11. Kalau di terjemahan pertama itu disebut Tuhan, tetapi ini artinya adalah Kyrie, Tuhan, bukan Tuhan. Tidak sepenuhnya di ayat 11, di ayat yang ke-11, kata Tuhan ini adalah Tuhan, bukan Kyrie, bukan berarti Lord. Terjadi perubahan panggilan sebutan terhadap diri Yesus. Tetapi tetap saja perempuan itu selalu ingat bahwa engkau adalah seorang Yahudi. Yang walaupun pada akhirnya kita melihat bahwa perempuan Samaria mengakui dan mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang, Mesias yang telah datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hal yang dapat kita pelajari, Yesus menawarkan air hidup yang tidak hanya memuaskan hal-hal yang sementara. Yesus menawarkan air hidup yang kekal. Tapi sekalipun Yesus menawarkan air hidup yang kekal itu, bagaimana respon kita? Bagaimana penerimaan kita? Bagaimana pengakuan kita? Apakah kehausan kita sudah puas oleh kasih-Nya? Air adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Tanpa air, kita tidak tahu bagaimana. Seperti air adalah kebutuhan pokok dalam hidup kita, demikian juga Yesus menawarkan air hidup, air yang kekal, yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam setiap orang yang menerimanya. Demikian juga hidup kita tidak bisa terlepas dari air hidup itu. Tidak bisa terlepas dari relasi manusia dengan Allah. Karena itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat penting di dalam hidup kita. Nah, poin yang ketiga adalah ketika kita melihat respon dari perempuan Samaria, dia selalu seperti khotbah yang kita dengarkan dari Kak Wim, datang kepada Allah dengan sikap yang seperti apa? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan sikap pengakuan atau penentangan? Yesus menuntut perempuan Samaria itu untuk mengakui siapa dirinya sendiri. Allah menginginkan diri
Yesus menawarkan air hidup itu. Bagaimana dengan respon kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Pada ayat yang telah kita baca, tentu membukakan kita siapakah sebenarnya perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang dikucilkan, perempuan Samaria yang menghindari orang-orang. Karena apa? Dengan latar belakang dia, dengan latar belakang hidupnya yang tidak mengakui siapakah dirinya sendiri. Ketika Yesus memerintahkan dia untuk memanggil suami, dia mengakui tidak memiliki suami. Ini seperti dalam tanda kutip orang-orang simpanan. Apakah yang dibutuhkan perempuan Samaria itu? Dikucilkan orang, tetapi dia membutuhkan kasih sayang. Memiliki banyak suami, memiliki kehausan seks, memiliki kehausan kasih sayang. Apa sebenarnya? Mari kita selidiki, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Apa sebenarnya kehausan kita? Apakah sebenarnya yang ingin kita puaskan di dalam jiwa kita? Kehausan kasih sayang seperti perempuan Samaria. Kita tidak lebih dari perempuan Samaria. Kita sama di hadapan Allah seperti perempuan Samaria. Kehausan apa yang kita miliki saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih? Dan apakah benar kalau ketika kita mengatakan Yesus kepuasan hidupku, apakah itu hanya sebagai pengakuan saja? Apakah itu hanya sebagai ucapan saja? Seperti perempuan Samaria tiba pada satu kesaksian, satu kesimpulan hidupnya. Dia bersaksi tentang pengenalan akan Allah, pengenalan siapa Yesus. Dia menemukan Yesus. Dia menemukan sumber air hidup itu. Kita di tempat ini mengaku orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Bagaimana kita bisa mengetahui kita yang sudah mengenal Yesus, pemberi air hidup itu? Kita tidak luput dari segala kegagalan-kegagalan untuk mengenal siapa Yesus. Tetapi ketika kita di dalam iman, di dalam kepercayaan yang sudah diberikan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, itu yang akan terus memotivasi kita, mendorong kita sebagai power dalam diri kita masing-masing untuk terus mencari Yesus, untuk terus mencari sumber air hidup. Karena kita adalah manusia-manusia yang terus haus, yang terus lapar. Tapi jangan sampai salah pelarian kita, ya. Jangan sampai salah di mana kita menemukan kepuasan itu. Kiranya kita menjadi seperti seorang perempuan Samaria, bukan perempuan Samaria yang lama, tetapi perempuan Samaria yang baru, yang bersaksi kepada orang-orang, yang bersaksi kepada orang-orang di sekitar Samaria. Ia menemukan Yesus. Ia menemukan sumber air hidup itu. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Tidak semua bagian demi bagian dapat kami pahami secara tuntas. Namun biarlah kiranya Roh-Mu yang menuntun kami, memberikan kami pengertian, mengalami kasih Allah di dalam hidup kami. Kami tidak lebih dari perempuan Samaria yang haus dan terus mencari kepuasan. Dan kami sering gagal
memfokuskan diri kami untuk melampiaskan kehausan kami pada hal-hal yang sementara. Namun biarlah kiranya ya Bapa, kami sampai pada titik akan pengenalan terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber air hidup itu. Ketika kami di dalam Tuhan, ketika kami menjadi anak-anak-Mu, kami puas dengan kasih-Mu, kami puas dengan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ingatkan kami ketika di dalam perjalanan iman, perjalanan hidup kami tersandung, tapi kami percaya tidak akan sampai tergeletak, sebab kasih-Mu terus menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.